Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Operasi dengan memanfaatkan course NDG Linux Essential pada Cisco Network Academy. Ya, kali ini kita ada di chapter 16 berbicara tentang creating users and group. Ya, jadi di Linux user-user itu dibedakan privilege-nya ya, di privilege-nya. Jadi ada yang user biasa dan ada yang super user. Namun di lain kesempatan atau di kasus tertentu atau di ketika kita melakukan instalasi itu biasanya seorang user biasa yang dibuat ketika proses instalasi itu biasanya diberikan hak untuk bertindak sebagai super user ya. Nah, di sini ada perintah yang nanti bisa digunakan oleh user biasa yang di-create atau yang dibuat ketika instalasi sistem operasi, khususnya Linux. Nah, itu dia bisa menggunakan atau dia tergabung ke dalam root user ya, atau dia punya hak atau akses seperti halnya super user atau root ya, dengan menggunakan perintah sudo ya, sudo. Baik, saya langsung ke poin berikutnya, yaitu tentang grup ya. Jadi user-user ini itu dikelompokkan ke dalam grup ya, ke dalam grup tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk melihat grup, contohnya di sini kita akan melihat grupnya si super user atau root ya, root. Ya. Nah, semua konfigurasi grup itu ada di etc group. Nah, karena ini berkaitan, karena kita bermain dengan user and group, otomatis kita bermain atau berkaitan dengan sistem. Maka kita harus setidaknya sebagai super user atau kita nanti bisa juga menggunakan perintah sudo. Nah, di sini kalau di lab-nya, virtual lab-nya, kita bisa login sebagai root ya dengan password ini yang sudah diberikan. Ya, caranya Anda tinggal su-min ya, substitute user spasi min. Nah, nanti Anda masukkan passwordnya yang diberikan. Nah, nanti akan Anda sudah menjadi super user atau root ya. Kalau Anda ketikkan who am I, Anda adalah root. Baik, jadi di sini kita akan lihat kalau root itu ada di, kita bisa baca di file etc/group ya, untuk mencari user root ini ada di grup apa? Di grup yaitu grup root ya, di grup root. Ya, namanya sama dengan nama usernya. Kemudian di sini ada perintah untuk network based authentication yaitu getN ya. Baik itu lokal dan network based group. Ya. Jadi perintahnya getN ya, database record ya, then group root. Ya, sama ya hasilnya. Juga ada di grup root. Nah, kalau kita lihat sebenarnya isi dari grup ya, etc group itu ada banyak grup yang dibuat ya, oleh Linux, termasuk di dalamnya adalah grupnya si user ya, grupnya si user yaitu sysadmin di sini ya, dengan ID tertentu. Baik, kita berpindah ke poin berikutnya. Untuk membuat grup, ini saya bersihkan dulu. Untuk membuat grup, kita bisa menggunakan perintah
group add, ya, group add. Nah, ada tambahan opsi -G itu untuk menentukan ID-nya, ya, untuk menentukan grup ID-nya. Jadi kalau kita lihat tadi di etc group, itu masing-masing grup itu punya ID, ya, punya ID di belakang ini. 110, 111, 1001. Ini merupakan grup ID. Nah, untuk membuat atau menentukan secara spesifik grup ID-nya, kita bisa menggunakan opsi -G kecil, kemudian ID-nya berapa, kemudian nama grupnya, ya, nama grupnya. Oke, nanti kita bisa lihat di grep research etc group. Oke, ya, sudah ada grup yang kita buat. Kemudian kalau -G-nya tidak diikutkan, ya, opsi -G-nya tidak diikutkan, maka perintah grup add itu akan secara otomatis membuat atau menyediakan grup ID secara otomatis, ya. Nah, di sini kita misalnya akan menambahkan grup satu lagi, development. Nah, maka kalau kita grab development, nah, dia akan diberi ID secara otomatis, yaitu 1006. Baik. Berikutnya adalah group ID consideration, ya. Nah, di sini ada sebuah opsi, ya, kalau kita mau menggunakan opsi ini untuk assign new group GID, ya. Jadi ini kurang dari lowest standard dari GID. Nah, di sini kita akan contohkan, kita tambahkan grup namanya sales, tapi kita pakai opsi sales. Nah, coba kita lihat sales. Nah, ini di luar dari biasanya ketika kita membuat grup, ya. Kalau tadi kita membuat grup research atau development, itu angkanya di atas angka 1000, ya, 1005, 1006. Atau tadi kalau ada user sysadmin, dia di startingnya adalah 1001. Nah, kalau kita pakai -R, itu dia akan kasih ID dari grupnya itu di bawah dari 1000. Nah, itu penggunaan opsi -R. Kemudian untuk nama, ya, di sini perlu dipertimbangkan beberapa hal. Jadi karakter yang pertama itu nama, ya, bisa diawali dengan underscore, ya. Kemudian huruf kecil, ya, huruf kecil A sampai Z. Kemudian dia bisa sampai 32 karakter, tapi menggunakan lebih dari 16 karakter itu akan menjadi problematik sendiri, ya. Ya, karena beberapa distribusi Linux itu tidak menerima lebih dari 16 karakter. Nah, setelah karakter pertama, the remaining karakter atau karakter berikutnya itu bisa berupa alfanumerik, ya, atau dash, underscore, dan seterusnya. Nah, last karakter atau karakter terakhir tidak boleh hyphen, ya, hyphen karakter atau ini seperti ini, minus, ya. Nah, di sini ada catatan, unfortunately these guidelines are not always enforced. Jadi tidak sepenuhnya di beberapa distribusi dia jalan, ada di beberapa distribusi lainnya mungkin beberapa aturan ini tidak jalan, itu, ya. Baik, kita ke poin berikutnya. Nah, bagaimana kalau kita mau memodifikasi grup? Nah, di sini ada perintah, ya, ada perintah untuk memodifikasi grup namanya group mode, ya, group mode atau group modification, ya, group modification.
Nah, di sini kita bisa pakai lagi opsi "-n", ya, pakai opsi "-n" atau "-g" itu untuk mengubah ID-nya tadi, kemudian kalau "-n" itu untuk mengubah namanya. Nah, tadi di sini kita lihat ada indeks HTML ya. Coba kita lihat, oh tidak ada file indeks HTML. Nah, kalau di contoh ini dia contohkan ada sebuah file ya, ada sebuah file HTML. Kalau kita ls ternyata dia tidak ada ya, mungkin contohnya ini berbeda. Nah, di sini kita bisa langsung ke perintah group mode-nya, group mode "-n". Ya, jadi saya mau rubah, tadi ada sebuah grup yang sudah kita buat sebelumnya namanya sales, kita rubah menjadi clerks ya, clerks. Coba kita lihat lagi Geten. Kalau kita sales, nah tidak ada ya. Jadi dia sudah berubah namanya menjadi clerks. Oke. Nah, nanti kalau ada file yang merupakan kepemilikan dari grup sales, yang tadinya sales itu dirubah menjadi clerks, nanti otomatis nama grupnya juga akan ikut berubah. Oh ya, di sini sudah dikasih catatan file in the example above is not available ya di virtual mesinnya. Jadi tidak tersedia ini si file index HTML, kecuali kita buat sendiri filenya nanti untuk root, kemudian kepemilikan grupnya atau filenya itu dimiliki oleh grup sales ya, sales kemudian berubah menjadi clerks. Berikutnya untuk mengganti ID, nah di sini kita lihat ID-nya 999. Kalau kita mau rubah grup mode -g kecil, kita ganti jadi 10.003 ini. Yes. 10.003 clerks. Nah, kalau kita lihat Geten lagi tadi, nah ini sudah berubah ID grupnya dari 999 menjadi 1003. Baik, kita ke poin berikutnya 1623. Nah, untuk menghapus file, perintahnya adalah group del clerks. Nah, kalau kita lihat Geten lagi tadi, ada tidak? Ya, sudah tidak ada ya. Nah, ini untuk menghapus grup. Jadi kita sudah belajar bagaimana membuat grup menggunakan perintah group add dengan opsi-opsinya, kemudian memodifikasi grup dengan perintah group mode dengan opsinya, kemudian untuk menghapus grup dengan caranya atau perintahnya menggunakan grup del ya. Nah, ini yang berkaitan dengan grup. Di poin berikutnya kita sudah membahas tentang user ya. Jadi user. Nah, semua informasi terkait dengan akun user itu tersimpan di etc passwd. Jadi kalau grup itu tersimpan di etc group, kalau user itu tersimpan di etc passwd. Nah, kemudian user authentication information atau password datanya itu disimpan dalam etc shadow ya, etc shadow. Nah, perintahnya nanti ada dua sebenarnya perintah untuk membuat user, yaitu user add dan add user. Nah, nanti perlakuannya berbeda ya antara penggunaan perintah user add dan add user. Nah, di sini diberikan contoh perintah menggunakan komen ya atau perintah user add. Kita lihat di poin 1631. Ya. Di sini user add itu ada opsi -d ya, ada opsi -d di mana kita bisa melihat
atau mengubah beberapa nilai defaultnya yang digunakan oleh perintah user add ya. Baik, kita lihat. Sebelumnya saya bersihkan dulu layarnya. User add -d. Oke. Nah, ini ada grupnya, kemudian home directory-nya, shell-nya, dan seterusnya. Nah, ini defaultnya ya. Ini defaultnya. Nilai defaultnya. Ya. Baik. Ini penjelasannya ya, home directory. Kemudian ini ID-nya. Oke. Inaktif itu represent jumlah hari untuk password expire-nya ya, untuk password expire-nya. Kemudian ada expire-nya, defaultnya tidak ada. Kemudian shell-nya kebanyakan menggunakan bin bash ya. Skeleton directory-nya di etc scale ya. Dan spool-nya ya. Mail spool-nya itu create mail spool-nya defaultnya adalah 0 ya. Defaultnya itu no ya. Defaultnya no. Baik. Kita ke poin berikutnya 1632. Nah, user configuration file itu adanya di etc login.dev ya. etc login.dev. Nah, kita bisa lihat isinya grep -ev kita gunakan pola ini yang sudah ada, pipe, kemudian $1 etc login devs. Nah, di sini kita akan lihat beberapa line ya, penjelasan tentang user ya, UID-nya ya, user ID, kemudian group ID-nya, create home itu defaultnya yes, umas-nya 077 ya, dan seterusnya. Oke, nanti Anda bisa baca secara mandiri di NetAcad ya untuk penjelasan lebih lanjut. Kita beranjak ke 1633. Di sini ada beberapa pertimbangan username ya, sama halnya tadi dengan grup ya, first karakternya itu name, bisa didahului oleh underscore ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh. Kita tambahkan user menggunakan perintah user add Jane. Oke. Kemudian kalau kita mau tentukan UID-nya, user add -u1000 Jane. Ya, tapi user Jane tentu saja itu sudah ada karena tadi kita sudah buat pakai perintah user add Jane tanpa opsi -u. Jadi kalau kita mau buat yang baru lagi, misalnya John, ya, seperti ini. Nah, 1000 is not unique. Oke, kita buat. Ya, jadi user ID 1000 biasanya sudah digunakan 1002. Not unique. Oke, kita buat saja 10.001 ya, 10.001. Nah, itu dia tidak keluar lagi peringatan not unique-nya. Ya, karena biasanya user ID 1000, 1001, 1002 itu secara otomatis dipakai ketika kita menggunakan perintah user add ya. Jadi dia bertambah secara otomatis dimulai dari 1001, 1002 dan seterusnya. Jadi kalau kita tentukan user ID-nya 1002 itu biasanya ditolak oleh sistem karena itu nanti akan mengganggu ya urut-urutannya untuk
pembuatan user ID secara otomatis. Oke, di sini kalau kita mau pindahkan user tertentu ya di grup tertentu, ini pakai opsi minus G ya, pakai opsi minus G. Kemudian kalau untuk beberapa grup ya, kita bisa menggunakan opsi minus G besar. Ya, jadi kalau Jane ini berada di Sales and Research, nah kita bisa menggunakan opsi minus G Sales, Research. Jadi nanti Jane akan berada di dua grup ya. Kita coba user add minus G Sales ya Research. Nah tentu saja Jane ini sudah ada tadi. Nah, kalau kita mau bikin yang baru misalnya Johnny. Nah, ya, tadi grup salesnya sudah tidak ada, sudah diganti dengan clerks ya. Kita lihat dulu tadi. Oh, maaf ya, grup clerksnya tadi sudah dihapus ya pakai perintah grup del. Bisa kita buat lagi grup add. Misalnya sales saja, sales. Oke. Kemudian kita masukkan si Johnny ini ke, jadi kita buat usernya sekaligus menentukan grupnya ya. Oke. Kemudian home directory-nya, oke. Home directory-nya kita lihat grab. Home, kita mau lihat si Jane ini ada enggak di home. Ya, home itu directory untuk semua user ya. etc password ada enggak yang berbau home Jane ya, directory home Jane di dalam file etc password ya. Nah ya ada, ternyata Jane itu ID-nya 1002, itu home directory-nya itu di home Jane ya, home/Jane. Oke, kemudian ada opsi "-m". Opsi "-m" itu untuk menentukan home directory-nya ketika kita membuat user. Oke, kemudian ada opsi "-b" untuk base directory-nya. Ini contoh-contohnya. Ya, jadi kalau kita misalnya mau tentukan si user Jane ini kita sekaligus buatkan home directory, maka kita pakai opsi create home directory menggunakan opsi "-m". Karena biasanya kalau kita cuma buat user add, spasi nama usernya itu tidak otomatis dibuatkan home directory ya. Kita lihat misalnya user add, kita kasih, nah kita lihat dulu si tadi Jane sudah. Coba kita lihat si Johnny. Oke, ada ya, Johnny juga ada. Kemudian John, ya John itu secara otomatis sudah dibuatkan home directory-nya. Oke, John juga sudah ada. Ya, jadi tidak diperlukan "-m". Ya. Tapi by defaultnya biasanya di distribusi Linux yang lain itu ketika kita buat user tanpa opsi "-m", hanya nama usernya aja, itu tidak dibuatkan home directory secara otomatis. Oke, ini ada beberapa opsi, nanti Anda bisa coba. Kita akan lanjut ke 1634 ya, creating user. Nah, di sini beberapa opsi "-u", tadi user ID, "-g", grupnya, kemudian "-g" besar ya untuk beberapa grup, kemudian "-m", "-c" ya, Jane. Nah, ini
format yang cukup panjang untuk membuat user. Jadi kita tentukan user ID-nya, kita tentukan grup usernya, kemudian grup yang lain tambahan, kemudian membuat home directory-nya, dan komennya ya, ada komennya gen2 atau nama lengkapnya biasanya. Oke, di sini untuk melihat di etc passwd tadi ya, grep gen etc passwd ya, ada si gen ya. Kemudian juga ada di etc shadow. Oke. Kemudian juga kalau kita buat user itu otomatis juga dia buatkan grupnya namanya sama. Ya, ini namanya sama. Begitu juga di untuk shadow-nya grup ada G shadow. Ya, gen semua sudah ada. Oke, kita ke 1635. Kemudian untuk password ya, untuk memilih password itu tentu saja tidak atau bukanlah pekerjaan yang mudah, karena password yang kuat biasanya gabungan dari huruf ya, kemudian angka, kemudian karakter di luar huruf dan angka. Nah, kemudian huruf besar, huruf kecil itu akan dikombinasikan, akan menghasilkan password yang bagus ya, akan menghasilkan password yang baik gitu. Nah, di sini Anda bisa lihat keterangan atau penjelasan dari password. Kita ke 16351. Nah, di sini kita setting user password. Nah, jadi user-user yang kita buat tadi, Johnny, Jen, ya tadi ada Jen, Johnny, dan ya ini ya, Jen, Johnny, John. Nah, ini kalau kita buat user add, ya, nama usernya itu tidak otomatis menentukan atau di set juga passwordnya. Jadi kita harus tentukan secara atau kita set secara manual passwordnya ya, dengan perintah passwd. Ya, passwd gen. Nah, nanti kita akan diminta untuk mengisi password untuk gen ya. Saya buat saja. Oke. Berarti user gen-nya sudah memiliki atau sudah di-set passwordnya. Ya, sudah di-set passwordnya. Kalau passwordnya itu terlalu pendek, ya nanti dia akan kasih peringatan bad password. Nah, nanti di sini kita bisa coba untuk perpindahan usernya, walaupun belum dibahas di poin ini. Untuk perpindahan usernya kita bisa, ya, ini tadi kita sedang login sebagai root. Kalau kita pindah usernya pakai su, substitute user gen. Nah, ini sudah berpindah ke gen. Untuk keluar lagi kembali ke root kita pakai exit ya. Nah, tadi ada Johnny juga. Bagaimana kalau kita substitute user Johnny? Nah, ini secara otomatis itu sudah bisa langsung masuk ke Johnny. Nah, ini biasanya kalau kita belum set passwordnya itu kita tidak bisa langsung substitute user ke Johnny, karena dia minta untuk disetting password dulu untuk si user yang belum disetting password menggunakan user add tadi. Oke. Kita ke poin berikutnya. Ya, di sini ada beberapa opsi aging ya, password aging. -L ya, ini untuk list aging information. Kemudian -D last day, -E expired, -H help, I besar inactive, M minimal days, dan seterusnya. Ini kita atau Anda bisa baca di modul ya, modul dari chapter 16. Di sini ada contoh change ya,
untuk mengganti agingnya minus M besar itu max day-nya. Max day-nya itu set the maximum number of day before the password should be changed. Jadi kapan dia akan berakhir ya, passwordnya itu nanti akan diminta untuk berganti itu 60 hari ya, Jane. Nanti bisa dilihat di Jane etc shadow pipe cut minus D tik 2 minus F1 5 ya, Jane itu maksimal D-nya 60 ya. Baik, itu terkait dengan aging ya atau usia dari si passwordnya. Kemudian di 1636 modifikasi user ya. Modifikasi user itu sama juga tadi dengan grup, ada grup modifikasi grup. Di user juga ada modifikasi user, minus C misalnya kasih komen, minus D ya untuk set home directory ya, minus E expired date ya, minus F inactive ya. Kemudian ada beberapa opsi di sini, minus L besar lock ya, jadi kita bisa mengunci akun tertentu ya, minus U ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh user mode. Nah, sebelumnya kita lihat dulu etc group. Nah, tadi ada Johnny. Johnny itu ada di sales ya. Jadi Johnny itu ada di grup sales. Nah, di sini Jane ya, Jane sementara itu ada di grup sesuai dengan namanya ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini untuk user modifikasi, ya contohnya Jane di sini. Jane tadi itu sebelumnya sudah berada pada grup sales and research ya. Nah, untuk merubahnya, merubah grup dari si Jane, kita bisa menggunakan perintah user mode minus G development Jane ya. Hingga kalau kita lihat di grup ya, ini si Jane ini sudah berada di grup development ya, sudah berada di grup development. Baik, kemudian untuk poin terakhir di 1637 untuk menghapus user itu menggunakan perintah userdel ya. Userdel untuk sekaligus menghapus home directory mail spoolnya itu digunakan perintah minus R ya, minus R. Jane. Oke. Nah, ini karena tidak ditemukan home directory-nya dan mail spool-nya, jadi muncul peringatan seperti ini. Kalau kita lihat apakah si Jane masih ada di password ya, Jane sudah tidak ada ya, sudah tidak terdaftar di atau tidak terdaftar sebagai user ya di sini. Oke, kita lihat grupnya. Ya, grupnya Jane juga sudah tidak ada di sini. Jane, oke. Nah, ini untuk menghapus user ya, menghapus user menggunakan userdel atau userdel opsinya minus R Jane untuk menghapus user, home directory dan mail spool ya. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan chapter 16 creating user and group. Di chapter berikutnya kita sudah berkaitan dengan permission file, nanti ada kaitannya juga dengan user dan group. Jadi
nanti bagaimana menentukan user mana yang bisa mengakses file tertentu atau grup mana yang bisa mengakses file tertentu, atau kalau ada satu user yang berada di dua grup, dia bisa mengakses file yang diberikan hak aksesnya untuk di dua grup tersebut. Nah, itu ada kaitannya dengan file permission. Baik, untuk chapter kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.